Karena yang namanya ujian ataupun cobaan Allah Ta'ala berikan kepada siapapun Dan yang bisa Allah dari siapapun. kehendakin. Dan orang yang bersabar akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cari solusinya, pikirin, jangan marah, emosional, itu bikin masalah. Intinya nggak selesai. kalau ada masalah itu yang cepat dicari adalah solusinya, Betul. bukan penyebabnya. Betul. Karena kalau kita balik lagi ke penyebabnya kan udah terjadi masalah. Betul. Makanya lebih baik kita selesaikan aja gimana caranya Betul. gitu ya Bibnya. Nah terus apa lagi tuh Bib? Nah, terus yang kedua, Ketiga Bib. yang ketiga, posisikan diri kita nih. Ya kan? Udah tadi itu yang kedua. Posisikan diri kita dulu. Sebagai orang lain. Bukan, posisikan diri kita dulu bahwa mungkin Allah kasih ujian ataupun cobaan ini karena, ya kan, sebab saya A, B, C, D, F, G. Misalnya lalai sholatnya. Iya, ada teguran dari Betul. Allah. Atau mungkin belum bayar zakatnya. Untuk memperbaiki itu semua sehingga Allah ciptakan kan sakinah, mawaddah, warahmah. Betul. Ketenangan, kasih sayang dan cinta itu sulit didapatkan bagi hamba. Karena apa? Ujiannya berat. Harus bertahan dengan sabar. Kuncinya, kunci utama atau perisai yang paling utama yang kita miliki, sabar, bersyukur. Betul. Sehingga Allah jaga. Sabar, bersyukur, ditolong sama Allah. Sabar, bersyukur, sehingga mendapatkan satu yang dikatakan an-nikahul barakah. Nikah adalah keberkahan. Terus apa lagi? Suami harus tahu juga fitrahnya, ya kan? Perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Ketika dia tahu Allah menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Jadi tahu nih fitrahnya nih. Sangat paham. Dilurusin dia pasti akan patah. Kalau dia dipaksain pasti akan terjadi keributan. Dibaikin, disayangin. Khairukum khairukum li ahli. Atau khiyarukum khiyarukum li nisaihim. Berbuatlah baik kamu terhadap istri kamu. Sehingga apa? Sehingga Allah akan berbuat baik terhadap suaminya. Dan keluarga itu sendiri Dan keluarga ya? itu sendiri. Oke. Nah, Nah, terus- lanjut apa lagi? Jangan sekali-kali perempuan mengatur roda kehidupan. Mm-mm. Nggak boleh perempuan itu mengatur kehidupan suaminya, anaknya, yang diatur, ditunggangin. Seolah-olah dia sebagai seorang laki-laki. Karena harus suami yang mengatur. Betul. Dan yang menggerakkan roda kehidupan tersebut. Karena fitrahnya sebagai laki-laki adalah sebagai seorang pemimpin. Makanya kalau jadi suami juga harus bisa ya Pipi ya ngurus anak-anaknya, mendidik istri dan anak-anaknya gitu Betul, ya Pipi ya. Sehingga rumah tangga aja di rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Betul. Betul. Nah, terus apa lagi? Walaupun laki-laki memimpin, tetap harus mencintai, menyayangi, menghormatin istrinya. Nggak boleh tuh main tangan, mentang-mentang kepala rumah tangga, saya ini kepala rumah tangganya, saya ngatur semuanya. Main tangan lah, degalak Berkata lah, kasar. berkata-kata kasar lah, berkata-kata yang tidak baik lah. Ini menyebabkan keributan dalam rumah tangga. Ini akan menyebabkan sebuah pertikaian. Ini akan menyebabkan sebuah kehancuran. Jadi harus berperilaku baik. Karena kita berperilaku baik berharap akan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Oke deh kalau begitu berarti pada intinya adalah kita itu sesama keluarga khususnya berumah tangga suami dan istri itu harus sama-sama menjaga yang namanya kekompakan. Sehingga kita itu bisa kompaknya selain di dunia juga pastinya bisa kompak nanti di akhirat. surga ya Bib ya. Betul. Karena kita mengajar surganya Allah, insya Allah menjalankan semua syarat-syarat Islam dengan baik dan Betul. benar. Ya udah kalau gitu kita bikin kekompakan yang lain yuk. Yuk, Yuk. yuk. Yaudah ayo. Kompaknya seru kan? Seru.